Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa Rasulullahi bil haqq amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya turut berduka cita atas wafatnya saudara kita Mas Afan dan atas kondisi bangsa dan negara kita saat ini. Semoga Indonesia baik-baik saja, semoga bangsa ini semakin rukun, saling bahu-membahu untuk memajukan, mensejahterakan masyarakat, memajukan Indonesia. Saya berharap konflik ini tidak terus-menerus. Semoga kita tidak seperti sebagian Eropa, tidak seperti sebagian Timur Tengah, yang pada akhirnya konflik itu tidak membuat kemaslahatan bagi umat, bagi bangsa dan negara. Itu yang harus kita pelajari bersama. Untuk kita, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk kita semuanya. Al-Hadimnya walikunyatun sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas mengenai akad wakalah. Akad wakalah ini ada wakalah biasa, ada wakalah bil ujroh. Apa sih sebenarnya akad wakalah? Akad wakalah dalam konteks Indonesia itu dianggap sebagai atau didefinisikan sebagai kuasa, pemberian kuasa dari pihak satu kepada pihak lainnya untuk melakukan sesuatu tindakan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akad wakalah ini kerap sekali diterapkan di berbagai produk perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, baik financing, funding, maupun aktivitas lainnya. Misalkan penguasaan direksi kepada para kepala cabang, penguasaan pihak lain kepada pihak lainnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali aktivitas wakalah yang kerap dilakukan oleh orang perorangan maupun badan hukum. Lantas bagaimana ketentuannya, duabit dan hududnya agar pelaksanaan akad wakalah ini sesuai dengan prinsip syariah atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah? Itu yang harus kita ketahui. Karena lagi-lagi kalau kita beramal tanpa ilmu itu khawatir nanti salah amalannya gitu ya, dan tidak diterima gitu. Dasar hukumnya dari segi syariah ada banyak sekali sebenarnya dasar hukumnya, akan tetapi saya ingin menyoroti 3 fatwa utama. Yang pertama, fatwa nomor 10 tahun 2000 tentang wakalah, fatwa 113 2017 tentang wakalah bil ujroh, dan fatwa 126 tahun 2019 tentang wakalah bil istismar. Ada beberapa fatwa yang mengatur secara eksplisit maupun implisit tentang wakalah, akan tetapi saya hanya ingin meng-highlight 3 itu agar tidak terlalu banyak. Sisanya nanti silahkan teman-teman bisa melihat di websitenya DSN MUI. Bagaimana sih duabit dan hudud pelaksanaan wakalah ini agar pelaksanaannya benar gitu ya. Wakalah itu sendiri, duabit dan hududnya secara umum sebenarnya hampir sama dengan konsep dalam hukum perdata, di mana para pihak yang melakukan kesepakatan, yang melakukan akad itu harus cakap hukum. Dalam bahasa fikihnya baligh ya, artinya dapat melakukan perbuatan hukum, memisahkan yang benar dan yang salah gitu. Nah, karena para pihaknya ini harus cakap hukum, maka ya memang dia harus mengetahui apa yang, misalkan si mewakil, pemberi kuasa itu harus mengetahui apa yang akan dia kuasakan kepada pihak kedua, kepada si wakilnya atau si penerima kuasa gitu kan. Nah, objek wakalah ini atau aktivitas wakalah ini syaratnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kontraknya ataupun akadnya nanti tidak akan sah kalau memang bertentangan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, prakteknya dalam lembaga keuangan syariah, wakalah ini banyak dilakukan, di salah satunya adalah di financing.
Contohnya bagaimana? Contohnya dalam misalkan pelaksanaan akad murabahah. Dalam pelaksanaan akad murabahah, bank akan senantiasa memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dalam rangka jual beli akad murabahah. Kenapa hal ini dilakukan? Tidak lain dan tidak bukan, sebenarnya bukan hanya faktor bank itu malas atau lembaga keuangan syariah itu malas, bukan, tetapi pertama adalah faktor hukum positif. Kalau seandainya bank syariah langsung membeli misalkan rumah kepada developer tanpa adanya wakalah, maka di AJB maupun SHM itu logika hukum positifnya harus atas nama bank terlebih dahulu, karena bank membeli kepada developer gitu kan. Nah, karena harus atas nama bank terlebih dahulu AJB SHM-nya, kemudian nanti dijual kepada nasabah dengan akad murabahah, maka SLE-nya, service level agreement-nya, ini akan nama teman-teman, balik nama gitu kan. Satu nama aja balik nama dari developer ke nasabah langsung gitu, misalkan itu lamanya minta ampun gitu kan. Nah, apalagi dua nama gitu kan. Dan tentu ini juga akan double tax ataupun double fee ataupun double cost gitu kan, double biaya gitu. Sehingga akhirnya menyebabkan bank syariah tidak akan kompetitif di ranah bisnis ini gitu kan. Sehingga faktanya gini teman-teman, kenapa kekhawatiran tidak kompetitif ini sangat menakutkan? Karena masyarakat kita, mohon maaf sekali lagi, tidak semuanya itu masyarakat yang loyalis terhadap prinsip syariah. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang, kalau bahasa kerennya, oportunis, ada juga yang menyebutkan pragmatis, ada juga yang menyebutkan ya memang istilahnya yang menyamakan bank syariah dengan bank konvensional gitu ya. Mau apapun itu yang penting cepat, yang penting murah dan sebagainya. Sehingga inilah yang ditangkap oleh para praktisi, jangan sampai kita tidak kompetitif di lapangan, jangan sampai merugikan bank syariah, lembaga keuangan syariah, jangan sampai kita malah menyusahkan masyarakat atau nasabah gitu. Jadi ini yang ditangkap oleh bank syariah agar SLE-nya ini cepat dan tidak ada isu syariah gitu kan. Lantas bolehkah pelaksanaan wakalah tersebut? Boleh. Kenapa? Pertama, karena prinsipnya dalam muamalah itu al aslu fil muamalah al ibaha illa ayyadula dalilun ala tahrimiha. Dalam prinsipnya ada muamalah itu, transaksi itu hukumnya boleh, asal hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu prinsip utamanya gitu kan. Apakah pelaksanaan wakalah dalam konteks sekuensial merubah itu ada dalil yang mengharamkannya? Sampai sekarang saya belum pernah melihat Al-Quran maupun As-Sunnah yang mengharamkannya. Jadi itu prinsip utamanya teman-teman ya. Nah, kita kalau berbicara Timur Tengah itu kita tidak usah bicarakan di Indonesia lah gitu ya, karena berbeda negara, berbeda peradaban, berbeda kebiasaan gitu kan. Kita hidup di Indonesia, sebagaimana pepatah mengatakan, di mana langit dijunjung, di sanalah bumi dipijak. Tentu fikihnya akan berbeda, kebiasaannya berbeda, tasawur masalahnya berbeda, hukumnya pun berbeda. Jadi udahlah kita ikutin aja apa yang berlaku di Indonesia. Itu misalkan contohnya murabahah. Belum lagi ada di dalam segmen wholesale itu namanya pembiayaan ajak piutang syariah, atau ada sebagian bank syariah yang menyebutnya supplier financing gitu ya. Di mana para supplier ini kan memasok barang, menjual barang kepada si buyer gitu kan, sehingga dia memiliki piutang. Nah, piutang ini biasanya dimintakan ke bank syariah untuk menagihnya kepada si buyer gitu kan. Nah, apakah kenapa melakukan hal tersebut? Ya itu memang udah konsep bisnisnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kadang si supplier itu nggak punya waktu, nggak punya atau ingin cepat, atau ingin praktis, atau ingin mendapat fasilitas lainnya dari bank syariah, sehingga mereka melakukan ajak piutang syariah ke bank syariah. Bank syariah minta untuk menagih piutang mereka kepada si para buyer. Hal itu common gitu dalam dunia bisnis, wholesale, komersial, atau korporasi gitu kan. Nah, biasanya kalau dalam ajak piutang syariah, wakalah itu kemudian supaya mereka juga, si supplier ini, dapat pendanaan atau operasionalnya berjalan, mereka meminta kod gitu ya, talangan ataupun utang piutang dari si bank syariah. Jadi bank syariah itu selain mereka menagih piutang si supplier kepada si buyer, tetapi si bank syariah itu juga diminta memberikan kode kepada si supplier gitu, talangan. Nah, kode inilah yang dijaga oleh DSN MUI, oleh
para praktisi pun agar tidak menimbulkan margin atau kompensasi tertentu. Jadi marginnya hanya ada dalam wakalah. Nah, ketika bank syariah melakukan wakalah tersebut, penagihan piutang tersebut, maka wakalah itu bank syariah itu boleh mengenakan ujroh atau fee kepada si supplier sebagai mewakil gitu kan. Boleh nggak? Boleh hukumnya gitu ya, tidak ada masalah. Yang penting kodenya tidak boleh ada ujrohnya, itu yang pertama ya. Nah, terus teman-teman semuanya, bagaimana prakteknya di funding, di pendanaan? Nah, sebenarnya, ini kalau kita barulah berbicara secara teori. Secara teori, kalau dalam funding itu sudah ada fatwa wakalah bil istismar gitu ya. Apa itu yang dimaksud wakalah bil istismar? Wakalah bil istismar itu si pemilik modal, yaitu si nasabah, karena kita berbicara funding nih ya. Si nasabah selaku yang memiliki dana, mereka memberikan dana kepada bank syariah gitu kan, untuk bank syariah itu mengelola dana tersebut. Artinya si pemilik dana itu si nasabah itu sebagai mewakil pemberi kuasa kepada bank syariah sebagai wakil penerima kuasa untuk mengelola dana nasabah gitu kan. Dikelola dengan cara tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cuman sayangnya di Indonesia setahu saya, khususnya bank syariah, itu belum ada produk yang menggunakan akad wakalah bil istismar. Rata-rata di bank syariah itu menggunakan produk mudharabah wadiah. Nah, ini mungkin yang harus kita dorong sebagai diversifikasi produk, mitigasi resiko, dan mungkin perlu kita kaji juga ya. Jangan-jangan memang akad ini lebih cocok gitu ya untuk digunakan kepada para lembaga-lembaga negara, nasabah-nasabah lembaga negara, deposan-deposan lembaga negara, agar mungkin imbal hasilnya tidak terlalu fluktuatif gitu ya, sehingga bisa disetarakan dengan equivalent rate gitu ya. Nah, cuman lagi-lagi karena ini juga bentuknya uncertainty profit gitu ya, tetap ada resikonya. Hanya saja kalau saya pikir resikonya tidak seberat, tidak sebesar mudharabah sih ya. Mungkin ini to be discuss kita ya, silahkan teman-teman jika ada pandangan lain gitu ya. Nah, itu dalam funding. Nah, lantas bagaimana teman-teman dalam kehidupan sehari-hari? Wah, banyak sekali praktek wakalah ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita nih dalam melakukan suatu hukum, perbuatan hukum di muka pengadilan gitu kan. Kadang-kadang kita tuh tidak mau berhadapan langsung dengan hakim misalkan gitu kan. Maka kita menyewa pengacara. Nah, sebenarnya bukan menyewa pengacara ya, akan tetapi memberikan kuasa kepada pengacara untuk melakukan perbuatan hukum atas nama kita di muka pengadilan. Nah, apakah kita bisa sendiri? Bisa, boleh gitu kan. Akan tetapi karena kadang-kadang tuh kita tuh nggak tahu ilmu hukumnya, atau kadang-kadang di bawah tekanan, sehingga kita meminta para pengacara yang lebih profesional untuk bertindak sesuai hukum atas nama kita di pengadilan gitu ya. Nah, itu contoh pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kedua, misalkan dalam memberikan hak suara kita kepada eh, para pejabat di Senayan atau di DPRD sana gitu ya. Itu sebenarnya salah satu bentuk pemberian kuasa kita kepada mereka untuk mewakili kita bergending di hadapan pemerintah gitu kan. Nah, maka kembali lagi teman-teman ke dalam teorinya, bahwasanya kita ini harus balik gitu kan, harus cakap hukum, harus memahami mana yang salah dan benar. Objek yang dikuasakan pun kita harus tahu nih, suara kita ini kita kuasakan kepada para pejabat tadi, para DPR gitu ya, agar mereka memperjuangkan hak-hak kita. Untuk itu jangan salah pilih teman-teman, jangan salah pilih wakil kita ya gitu kan. Kita pilihlah wakil yang cerdas, yang cermat, yang memang bisa mewakili kita di Senayan sana, bisa mewakili kita di DPRD sana gitu kan, agar suara-suara kita itu, agar kita nih yang memilih ini benar-benar dapat terwakili di sana gitu kan. Mereka perjuangkan hak-hak kita, suara kita. Nah, ini adalah salah satu bentuk wakalah teman-teman gitu kan. Nah, lagi-lagi boleh nggak seperti itu? Ya boleh gitu kan. Tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Hanya saja kita sebagai mewakil pemberi kuasa nih harus cermat memilih wakil-wakil kita gitu kan. Karena satu hal dua hal yang ilegal malah kita salah pilih gitu kan wakil rakyat, wakil kita di sana gitu kan. Nah,
Teman-teman semuanya, itu mungkin sekilas mengenai implementasi wakalah di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah dan kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin satu lagi teman-teman yang kadang-kadang suka ditanyakan, apa sih perbedaan antara wakalah dengan ijarah? Nah, mengingat dua-duanya ini hampir satu rumpun atau adik kakak lah kita sebut ya. Jadi wakalah itu lagi-lagi kita sampaikan sebagai pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lainnya. Sedangkan ijaroh itu adalah sewa jasa gitu kan. Contohnya apa? Nah misalkan gini, kita punya rumah nih, kita tidak bisa merenovasi rumah gitu kan, karena memang dasarnya memang kita tidak bisa melakukan itu. Akhirnya kita sewa si mamang-mamang tukang untuk memperbaiki rumah kita, merenovasi rumah kita, karena memang dia spesialis gitu kan, pro hire gitu kan. Nah, itu adalah bentuk ijaroh. Jadi ijaroh itu adalah penyewaan jasa kepada seseorang, kepada pihak lain, karena kita memang tidak bisa melakukannya, maka kita melakukan penyewaan jasa tersebut gitu ya. Nah, kita dalam fikihnya disebut sebagai mustajir gitu kan, penyewa. Sedangkan tadi mamang tukang tadi itu disebut sebagai ajir, pemberi sewa, pemberi jasa gitu kan. Karena jasa objek sewanya gitu kan. Nah, kalau seandainya wakalah itu memang kita bisa melakukannya, aktivitas hukum itu kita bisa lakukan gitu kan. Akan tetapi karena satu dan lain hal, entah itu karena malas atau karena faktor lainnya atau karena memang kita misalkan gugup, khawatir di bawah tekanan dan sebagainya, maka kita delegasikan, kuasakan gitu kan aktivitas tersebut kepada pihak yang lebih cakap gitu kan. Gitu. Tetapi pada prinsipnya kita bisa melakukannya. Itu bedanya. Kalau wakalah tadi pada prinsipnya kita bisa melakukan aktivitas itu, akan tetapi karena satu dan lain hal faktor tertentu kita akhirnya mendelegasikan kepada pihak tersebut. Tapi kalau ijaroh itu nature-nya, prinsipnya aktivitas tersebut memang kita tidak bisa lakukan gitu kan. Sehingga kita sewa pihak lain untuk melakukan perbuatan atau aktivitas tertentu gitu. Nah, itulah perbedaan antara wakalah dan ijarah. Nah, ilmu ini saya dapatkan dari guru saya, Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim. Nah, fa'ala bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin teman-teman semuanya, sekilas mengenai wakalah, dan tadi sekilas juga mengenai perbedaan wakalah dan ijarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.